Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Beberapa hubungan antara sudut pada dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis lain. Yang pertama ada yang dinamakan sudut sehadap. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, garis M dan garis ini N adalah dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis ini, misalnya garis K. Jadi garis M dan garis N ini dua garis yang sejajar dipotong oleh garis K ini. Maka terbentuklah beberapa sudut, yaitu sudut A1, A2, A3, dan A4. Ada juga sudut B1, B2, B3, dan B4. Yang merupakan sudut sehadap, salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah sudut yang menghadap ke arah sana. Kita cari sudut yang sama-sama menghadap ke arah sana. Karena yang namanya sudut sehadap itu sudut yang arah hadapnya sama. Contohnya adalah A1 tadi dengan ini. Jadi sudut A1 tadi sehadap dengan sudut B1. Sudut yang sehadap ini, jika kita lihat gambarnya, yang merupakan perpindahan dari A1 ke B1, berarti kita bisa menuliskan bahwa sudut yang sehadap itu besarnya adalah sama. Sehingga sudut A1 itu besarnya sama dengan sudut B1 karena keduanya merupakan sudut yang sehadap dan sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Yang kedua, contoh sudut sehadap yaitu ini. A2 menghadap ke arah sana sama dengan B2 yang menghadap ke arah sana, maka A2 dan B2 merupakan contoh sudut yang sehadap. Dan sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Jadi sudut A2 itu besarnya sama dengan sudut B2. Contoh yang lain sudut sehadap adalah ini. A3. A3 ini menghadap ke arah bawah sini. Ini sama dengan sudut B3 yang sama-sama menghadap ke arah sini. Berarti A3 dan B3 merupakan contoh dua sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap yaitu A3 besarnya sama dengan sudut B3. Selanjutnya sudut sehadap yang lain adalah ini, yaitu A4. A4 ini sama dengan B4 yang keduanya sama-sama menghadap ke arah sini. Berarti A4 dan B4 merupakan contoh sudut yang sehadap. Jadi sudut A4 sama dengan sudut B4. Perhatikan contoh berikut. Sudut yang dilingkari warna biru ini merupakan sudut yang sehadap dengan yang dilingkari warna merah ini. Dua sudut ini merupakan contoh dua sudut yang sehadap. Ada garis K, ada garis L yang kedua garis ini sejajar, kemudian dipotong oleh garis M. Maka 2X ditambah 10 itu sehadap dengan 70. Berdasarkan teori, sudut yang sehadap besarnya sama. Berarti 2X ditambah 10 itu sama dengan 70. 2X sama dengan 70. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 10. 2X sama dengan 60, maka X sama dengan 60 dibagi 2, diperoleh 30. Berarti besar nilai X pada sudut ini adalah 30 derajat.
Selanjutnya sudut yang lain yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis lain adalah sudut dalam berseberangan. Sekarang perhatikan contoh gambar berikut. Sama dengan yang tadi, ini ada dua buah garis M dan garis N yang keduanya sejajar dipotong oleh garis yang lain, garis K ini. Yang dimaksud sudut dalam itu adalah sudut-sudut yang terletak di antara garis M dan garis N ini. Jadi ada 4, yaitu A4, A3, B1, dan B2. Itu merupakan sudut dalam. Sekarang, mana yang merupakan sudut dalam berseberangan? Contohnya adalah A4. A4 ini merupakan sudut dalam yang berseberangan dengan B2 karena keduanya menyabrang ke sini. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara sudut dalam berseberangan ini? Berapa besarnya? Sekarang perhatikan, sudut yang berwarna biru ini kita geser ke atas. Jadi sekali lagi kita geser ke atas seperti ini. Maka dua sudut ini merupakan dua sudut yang bertolak belakang. Berdasarkan pelajaran sebelumnya, dua sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama. Sementara sudut yang ini tadi diperoleh dari sudut dalam berseberangan ini. Maka bisa disimpulkan bahwa dua sudut yang berseberangan ini, sudut dalam berseberangan ini, besarnya adalah sama. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa sudut A4 ini besarnya sama dengan sudut B2 karena keduanya merupakan dua sudut dalam yang berseberangan. Contoh sudut dalam berseberangan yang lain adalah ini. Ini sudut dalam, yaitu sudut A3. A3 ini dalam berseberangan dengan B1. Jadi sudut A3 ini dalam berseberangan menyabrang rel ini dari 3 ke 1, berarti sudut A3 besarnya sama dengan sudut B1 karena keduanya merupakan sudut dalam berseberangan. Ini menyeberang ke sini. Perhatikan contoh. Ada garis K dan garis L yang dipotong oleh garis M. Terbentuk dua buah sudut yang merupakan sudut dalam berseberangan, yaitu yang di garis warna biru dan yang di garis warna merah ini. Berdasarkan teori bahwa sudut dalam berseberangan besarnya sama. Sehingga kita bisa menuliskan 3x ditambah dengan 60 yang ini besarnya sama dengan yang ini 120. Maka kita sederhanakan 3x sama dengan 120 ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 60. 3x sama dengan 120 dikurangi 60 diperoleh 60. Maka X sama dengan 60 dibagi 3 diperoleh 20 derajat. Yang ketiga adalah sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar ini. Tadi ada dua garis yang sejajar, misalnya garis M dan garis N, yang dipotong oleh sebuah garis ini. Misalnya yang memotong adalah garis K. Maka terbentuklah beberapa sudut dalam. Sudut dalam tadi letaknya di antara garis M dan garis N ini, yaitu sudut A4, A3, B1, dan B2. Itu masing-masing adalah sudut dalam. Sekarang yang kita pelajari adalah sudut dalam yang sepihak. Contoh tadi, ada sudut A4 ini. Sudut A4 ini tadi dengan sudut B2 merupakan sudut dalam berseberangan tadi. Sekarang bagaimana yang sepihak? Yang sepihak contohnya adalah sudut A4 ini
dengan sudut B1. Ini adalah contoh dua sudut dalam yang sepihak. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara dua sudut dalam sepihak ini? Sekarang perhatikan, sudut yang besarnya berwarna kuning ini kita geser ke sini. Maka ini akan menjadi sebuah sudut lurus. Jadi gabungan antara yang berwarna biru dengan yang berwarna kuning ini akan menjadi sudut lurus yang besarnya sudut lurus adalah 180. Maka bisa kita simpulkan bahwa sudut dalam sepihak ini tadi adalah kalau dijumlah ketemunya sama dengan sudut lurus ini tadi. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dua sudut dalam yang sepihak jumlahnya adalah 180. Berarti jika kita tuliskan sudut B1 ditambah dengan sudut A4, jika dijumlah maka hasilnya adalah 180 derajat. Ini teori sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yang lain adalah ini, yaitu sudut B2. Sudut B2 ini merupakan sudut dalam dan sepihak dengan ini, yaitu dengan sudut A3. Jadi ini tidak nyabrang tapi sepihak. Jumlahnya adalah 180 derajat. Sekarang perhatikan contoh ini. 5x dan 125 ini adalah contoh sudut dalam sepihak. Ingat teorinya, sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Berarti kita bisa menuliskan 5x ditambah 125 derajat jumlahnya adalah 180 derajat. Kita sederhanakan, 5x sama dengan 180 derajat dikurangi ini 125. 5x sama dengan 180 dikurangi 125 diperoleh 55 derajat. Maka x sama dengan 55 dibagi dengan ini 5 diperoleh 11. Jadi nilai x-nya adalah 11 derajat. Yang keempat adalah sudut luar sepihak. Perhatikan gambar ini. Tadi sudah kita pelajari ada garis M, ada garis N yang dipotong oleh sebuah garis, misalkan garis K. Tadi bisa terbentuk sudut dalam. Contohnya A4, A3, B1, dan B2. Sekarang sudut luar. Sudut luar itu sudut yang letaknya di luar dari dua garis yang sejajar ini. Berarti bisa A1, A2, B3, dan B4. Masing-masing ini adalah sudut luar. Nah, sekarang yang diminta sudut luar sepihak. Contoh sudut luar sepihak adalah ini. Sudut A1 dengan sudut B4. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara dua sudut luar yang sepihak ini. Sekarang perhatikan, yang bawah ini B4 ini kita geser ke atas seperti ini, maka akan menjadi sebuah sudut lurus jika digabung. Sudut lurus besarnya adalah 180. Berarti sudut luar sepihak ini jika dijumlah hasilnya juga 180. Karena tadi berasal dari sudut lurus ini. Sehingga bisa disimpulkan sudut luar sepihak jumlahnya adalah 180. Berarti kita bisa menuliskan bahwa sudut A1 ditambah dengan sudut B4 sama dengan 180 derajat. Contoh sudut luar sepihak lainnya adalah ini, yaitu A2, dan sudut
B3. Ini adalah jika dijumlah hasilnya 180. Jadi A2 dengan B3 merupakan contoh sudut luar sepihak. A2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sekarang perhatikan contoh ini. Ini adalah contoh sudut luar sepihak. Jika dijumlah hasilnya 180, berarti 8x ditambah 5 sama dengan ditambah 135 sama dengan 180 derajat. Jadi dua sudut ini dijumlah hasilnya 180 derajat. Itu merupakan teori dari sudut luar sepihak. Sekarang kita jumlah 8x ditambah ini 140 sama dengan 180. 8x sama dengan 180. Ini dipindah ke ruas kanan dikurangi 140. 8x sama dengan ini dikurangi biasa diperoleh 40. Maka x sama dengan 40 dibagi 8 diperoleh 5. Jadi nilai X-nya adalah 5 derajat. Berikutnya adalah sudut luar berseberangan. Perhatikan contoh gambar berikut. Tadi disampaikan bahwa jika dua garis yang sejajar ini dipotong oleh garis lain, maka terbentuk beberapa sudut. Sudut luar diantaranya adalah A1, A2, B4 dan B3 masing-masing adalah sudut luar. Sekarang yang kita pelajari adalah sudut luar berseberangan. Berarti nanti berkaitan dengan A1, A2, B3 dan B4. Contoh tadi A1 dengan B4 adalah salah satu contoh sudut luar sepihak tadi. Sekali lagi, contoh salah satu sudut luar sepihak. Mana yang merupakan sudut luar berseberangan? Sudah barang tentu bukan A1 dan B4. Harus nyabrang, berarti contohnya adalah ini, yaitu A1 dan B3. Jadi A1 dengan B3 ini adalah salah satu contoh dua sudut luar berseberangan. Berdasarkan teori yang bisa dibuktikan kebenarannya bahwa sudut luar berseberangan besarnya adalah sama. Sehingga kita bisa menuliskan sudut B3 yang ini sama besar dengan sudut A1. Karena sudut luar berseberangan besarnya sama. Contoh lain sudut luar berseberangan adalah ini, B4. Jadi sudut B4 ini merupakan sudut luar yang berseberangan dengan sudut A2 ini. Jadi A2 dan B4 sama dengan sudut A2, besarnya sama. Contoh yang ini, dua sudut luar berseberangan besarnya sama, berarti kita bisa menuliskan 7x ditambah 25 derajat sama dengan yang ini, 130 derajat. Karena sudut luar yang berseberangan besarnya adalah sama. 7x sama dengan 130 derajat, ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 25 derajat. 7x sama dengan dikurangi biasa diperoleh 105 derajat. X sama dengan 105 dibagi dengan 7, maka diperoleh X sama dengan 15 derajat. Jadi nilai X ini adalah 15 derajat. Sekarang mari kita buat kesimpulan. Yang pertama ada gambar ini tadi.
Sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan tadi contohnya adalah sudut A4. Jadi kita tulis di sini sudut A4 dan sudut B2. Ini adalah contoh sudut dalam berseberangan. Kemudian yang lain adalah ini A3. Jadi sudut A3 dan sudut ini B1. Ini adalah contoh dua sudut dalam berseberangan. Kemudian berikutnya adalah sudut sehadap. Contoh sudut sehadap tadi adalah ini A1. A1 menghadapnya sama dengan sudut B1. Ini sudut sehadap. Kemudian sudut A2. A2 itu adalah yang ini. Nah, ini A2 sehadap dengan B2. Sama-sama menghadap ke arah sana. Sudut B2. Selanjutnya ini A3. A3 ini sehadap dengan B3. Jadi kalau kita tulis berarti A3 dan sudut B3. Yang terakhir adalah ini A4 dengan B4. Jadi sudut A4 dan sudut B4. Ini adalah pasangan sudut yang sehadap. Yang ketiga adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak tadi contohnya adalah ini A4, sudut A4 dan sudut apa tadi? B1. Ini dalam sepihak. Kemudian sudut A3 ini sepihak dengan B2. Berarti sudut A3 dan sudut B2 ini adalah sudut dalam sepihak. Kemudian berikutnya sudut luar berseberangan. Contohnya adalah ini A1. Ini sudut luar berseberangan dengan ini B3. Kemudian selanjutnya yang ini sudut A2. Ini masuk sudut luar berseberangan dengan sudut ini B4. Jadi A2 dan B4 adalah contoh sudut luar berseberangan. Yang terakhir tadi adalah sudut luar sepihak. Sudut A1 ini merupakan sudut luar dan sepihak dengan B4. Berarti ini dan sudut B4. Yang terakhir ini sudut luar yaitu sudut A2. Ini sudut luar sepihak dengan sudut B3. Ini kesimpulan yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini.